Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Lilin Advent telah tiba, simbol harapan akan kedatangannya. Harapan untuk kehidupan kekal bersamanya, harapan untuk kehadiran damai sejahtera Allah bagi seluruh dunia. Harapan untuk selalu diberi kekuatan saat melangkah dalam badai kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Priscilla Mailu Air. Jemaat, marilah berdiri. Kita akan menyalakan lilin pertama di Minggu Advent pertama sebagai tanda pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari memuji Tuhan dari Gita Bakti 131 ayat 1 sampai dengan 3. Bersiap segera
Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, beribadahlah kepadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Pengakuan dosa. Allah Bapa Surgawi, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami tidak melakukan ajaran dan perintah firman-Mu. Kami seringkali saling membenci dan saling menjatuhkan. Seringkali kami tidak bersungguh hati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami gagal dalam tugas pelayanan sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Kami gagal dalam tugas pelayanan sebagai majelis jemaat dan pelayan pelkat. Kami melayani dengan sesuka hati dan menolak untuk melayani secara tertib dan teratur. Kami gagal dalam tugas pelayanan sebagai jemaat Tuhan. Kami jarang datang beribadah dalam ibadah keluarga dan ibadah pelayanan kategorial. Kami gagal menjadi pekerja yang jujur dan tulus. Kami gagal menjadi jemaat-Mu yang setia, taat, dan hormat pada firman-Mu. Ya Allah Bapa Surgawi, dengarkanlah pengakuan kami. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami. Kembali, sucikan dan kuduskanlah kami di hadapan-Mu, agar kami layak untuk menerima berkat dan cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat kami semua. Tuhan Yesus
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Bunyinya sebagai berikut. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus akan menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh Jonathan Latuperisa.
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tak pernah berdusta, dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Jemaat Tuhan, mari bersama kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Ketika kami melakukan ketaatan hanya berdasarkan hukum legalistik semata, kami tidak akan pernah diberikan kesempatan untuk melihat dan mengalami mujizat Allah yang senantiasa nyata. Tetapi ketika kami berpengharapan pada janji yang dinyatakan Allah dalam hidup beriman, percaya sungguh pada kuasa janji itu, maka kami akan mengalami mujizat Allah yang nyata sepanjang umur hidup kami. Kami rindu memaknai kebenaran firman Tuhan hari ini,
bukan hanya dengan hasil pemikiran kami, tetapi karya dan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami mengerti, memahami, melakukannya dalam hidup beriman. Tolong hamba-Mu Bapa, agar dianugerahkan hikmat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 3 ayat 15 sampai dengan 22 yang mengatakan, Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, salam sejahtera bagi kita semua. Perlu kita ketahui bahwa agama Israel itu adalah agama legalistik. Sehingga dengan demikian ada yang salah yang ditemukan oleh Rasul Paulus. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus memilih untuk keluar dari Yudaisme. Dia keluar dari Yudaisme. Paulus sadar bahwa pemahaman legalistik hanya berbicara tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh.
Dengan kata lain, Yudaisme sebenarnya adalah agama hukum. Tiba-tiba Paulus sadar bahwa kepercayaan Israel tidak diletakkan pada hukum. Kepercayaan Israel itu diletakkan pada janji. Maksudnya bukan detail pada 10 hukum itu, tetapi pada perjanjian atau deklarasi yang mengawali 10 hukum. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalau kita perhatikan kalimat awal dari Keluaran pasal 20, ini deklarasi. Dan deklarasi ini menyatakan bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah Abraham. Mengapa demikian? Sebab Allah Abraham adalah Allah yang berjanji. Saudara-saudara, mari kita telaah dengan seksama bahwa seluruh perjalanan Abraham adalah sesungguhnya perjalanan janji Tuhan. Perhatikan Kejadian pasal 12. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika Allah pertama-tama berbicara kepada Abraham, ia sudah berbicara tentang janji. Dan janji itulah yang dipegang kuat, dipegang erat oleh Abraham. Kalaupun kemudian Abraham tidak mengalami penggenapan, bukan berarti bahwa janji itu batal atau kadaluarsa. Janji yang dinyatakan Allah itu tetap hidup. Janji itu kemudian turun kepada Ishak, bukan kepada yang lain. Memang kita semua tahu ada pilihan lain, tetapi bukan itu. Walaupun Ishak bukan anak sulung Abraham, ada yang mendahului Ishak, tetapi bukan itu. Janji tidak ditujukan kepada anak pertama Abraham. Kehadiran seseorang yang mendahului Ishak sebenarnya mau menjelaskan atau dengan sadar kita dituntun untuk memahami bahwa janji itu bukan janji dalam hubungan dengan darah daging. Tetapi janji itu adalah janji Allah yang tidak terikat pada darah daging. Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau janji Allah itu terikat pada darah daging, maka anak pertama yang seharusnya layak menerima atau menjadi penerus dari janji Allah itu, terlepas siapa yang melahirkannya itu soal lain. Janji itu tidak bergantung kepada manusia. Janji yang Allah nyatakan itu berpegang pada kekuatan dan kuasa Allah sendiri. Sifatnya Bapak Ibu Saudara memang sangat subjektif. Bahkan Tuhan membiarkan anak pertama Abraham lahir dari Hagar, tetapi bukan itu. Bukan dia yang menjadi penerus dari janji yang Allah nyatakan kepada Abraham. Harus melalui Sarah. Dan ini keyakinan iman orang percaya. Itulah Ishak. Dari Ishak kita tahu bersama seharusnya turun kepada Esau, tetapi tidak. Mengapa? Sebab janji itu tidak bergantung pada objek. Janji itu bergantung pada subjek, dan subjek dari janji itu adalah Tuhan sendiri. Terlepas Yakub yang hidupnya penuh dengan kontroversi, tapi apapun itu ini bukan persoalan Yakub, melainkan persoalan Tuhan. Bahwa Yakub penuh dengan kontroversi, apapun itu, segala sesuatu diselesaikan di Sungai Yabok. Dan di Sungai Yabok itulah Kejadian pasal 32, Yakub diberi nama baru, yaitu Israel. Yakub menjadi pribadi yang baru. Itu semua bergantung pada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu,
Kalau kita mau telaah jalannya janji itu begitu. Israel dibesarkan di Goshen. Selama 430 tahun Israel disimpan. Israel diasingkan di Goshen, di tanah Mesir. Ketika mereka siap menjadi sebuah bangsa besar, mereka keluar. Dan ketika mereka keluar, nyata benar bahwa Israel sebagai sebuah bangsa itu, bangsa besar itu adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bukan kepada semua orang. Kemudian apa yang dinyatakan Allah melalui Abraham, Ishak, dan Yakub diikat lagi oleh satu kekuatan baru, yakni perjanjian di Sinai. Itulah 10 hukum Taurat. Pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah dengan hadirnya hukum Taurat 10 hukum itu maka segala sesuatu sudah final? Tidak Bapak Ibu, belum. Paulus bilang belum. Mengapa demikian? Sebab janji Allah kepada Abraham yang diikat kembali dalam kesatuan umat sebagai Israel baru itu digenapi, dipenuhi, dan berakhir serta berpusat pada Kristus. Saya mau bilang itu cantolannya. Di situ koneksinya. Di situ baru kita bisa menyatu. Kita menjadi bahagian dari kehidupan Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya melalui Israel. Jadi kalau kepada umat Kristiani, kepada umat percaya masa kini, umat percaya perjanjian baru, ditanyakan bagaimana kita bisa nyantol ya dengan Israel sebagai bangsa pilihan sementara zamannya begitu jauh. Ada gap yang begitu besar antara kita yang disebut Israel baru dengan Israel yang dimaksud keturunan Abraham. Rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, cantolannya itu ada pada Kristus, keturunan Abraham yang menggenapi seluruh janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Nah, dalam alur inilah kita terikat dengan janji keselamatan itu. Kita sadari bersama bahwa secara darah daging kita memang tidak ada hubungan dengan nenek moyang Israel, kita bukan bagian dari mereka. Kita adalah orang yang dipanggil keluar dari gelap, masuk ke dalam terang, dan kita adalah orang yang benar-benar asing. Karena itu Paulus katakan bagi orang-orang yang hidup di luar keyahudian, di Roma 11 dia bilang, orang-orang yang hidup di luar keyahudian itu dicangkokkan pada pohon zaitun. Bukan perkumpulan, bukan komunitas, bukan persekutuan yang dipanggil seperti pola Israel. Itulah cantolan yang dinyatakan oleh Allah dalam kebersamaan sebagai persekutuan gereja Tuhan. Kekuatannya di mana Bapak Ibu? Kekuatannya ada pada janji. Finalisasinya adalah pemenuhan oleh Kristus, jadi bukan hukum legalistik. Kita tidak menjadi umat Yahweh karena melakukan hukum Taurat, tetapi kita menjadi bahagian dari umat Allah karena janji Tuhan yang digenapi di dalam Kristus. Kristus yang membuat kita mendapat bahagian dari janji itu. Itulah inti dari karya selamat yang dikerjakan oleh Kristus. Saya mau bilang bahwa kalau Yesus tidak datang, maka kita butuh jalan proselit. Bapak Ibu tahu jalan proselit? Kalau Yesus tidak datang, maka semua ketentuan hukum itu harus dilakukan dalam ketaatan penuh. Semua laki-laki harus disunat. Kalau tidak selamat. Semua hukum legalistik itu harus dipenuhi. Tetapi bersyukur Bapak Ibu kita tidak melalui jalan itu. Kita
melalui jalan perjanjian Tuhan. Dan di dalam Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus itulah yang menggenapi janji Allah kepada Abraham. Yesus tidak menggenapi janji itu bagi dirinya, tetapi Yesus menggenapi janji kepada Abraham bagi gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita memahami firman Tuhan hari ini dalam hubungan dengan Minggu Adventus yang pertama? Kita sudah dituntun untuk memaknai keselamatan yang Kristus anugerahkan, sekaligus dalam pengharapan dan dalam iman kita dituntun untuk memaknai janji Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Nah, bagaimana kita memahami ini? Ketika kita sungguh atau ketika kita sudah mengetahui bahwa ada korelasi yang begitu kuat antara Abraham keturunannya, antara Israel dalam arti sesungguhnya Israel lama dengan kita yang disebut sebagai Israel baru. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita dipersatukan, kita dipersekutukan di dalam Kristus yang sudah memenuhi janji Allah itu kepada semua orang percaya. Karena itu iman yang kita bangun dalam persekutuan dengan Kristus tidak berdasarkan hukum legalistik semata. Iman yang kita bangun dalam persekutuan dengan Kristus adalah iman yang beralaskan dan tujuannya adalah pemenuhan janji Allah. Jadi ketika kita menyatakan ketaatan kepada Kristus, maka ketaatan itu harus dibangun dalam kekuatan iman kepada Yesus, bukan dalam bentuk ketaatan kepada hukum legalistik. Persoalan besar adalah ada begitu banyak orang percaya yang punya cara berpikir dan punya gaya hidup, sadar atau tidak sadar, melekat pada kekuatan hukum legalistik. Melekat pada ketaatan formal. Melekat pada segala sesuatu dalam hubungan dengan aturan. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu Saudara. Hari Minggu kita wajib pakai kata wajib ke gereja karena di situ kita memang dituntun untuk ke gereja. Kita harus melakukan kebaikan karena hukum mengajarkan kita tentang kebaikan. Kita harus menaati segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan supaya ada sesuatu yang baik yang bisa kita jumpai dalam kehidupan beriman sebagai buah-buah ketaatan. Kita harus setia dalam bekerja dan melayani, apalagi kalau berbicara tentang lingkup gereja, karena upahnya jelas bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih dengan pola pikir seperti itu, maka tidak ada gunanya Kristus datang. Mengapa? Sebab semua bentuk ketaatan kita pusatnya adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Jadi kita taat, kita setia, kita hidup di dalam iman karena Kristus. Harus dibalik konsep itu. Kita ada dalam persekutuan gereja memenuhi panggilan Kristus dalam hidup beriman untuk dilengkapi melakukan kebaikan dan kebajikan. Bukan semata-mata memenuhi kewajiban kita sebagai anggota persekutuan gereja Tuhan. Jadi berbuat baik, melakukan segala sesuatu dalam ketaatan di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Itu yang Paulus ajarkan dalam bacaan hari ini. Bapak Ibu, terus terang kalau kita baca sepintas secara mendalam pun setengah mati membahasakan ini. Tapi Paulus mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita
bahwa Allah mulai berkarya dalam kehidupan manusia dan dunia dimulai dari Abraham dan keturunannya. Tetapi segala sesuatu dalam bentuk pilihan itu ada pada janji Tuhan. Bahkan Allah bekerja secara subjektif dalam kehidupan manusia dan dunia. Tugas kita sebagai orang percaya adalah mensyukuri setiap perkara baik yang Allah nyatakan di dalam Kristus. Sehingga sebagai orang percaya kita tidak lagi terikat pada hukum legalistik, pada aturan-aturan manusia semata. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika zaman Yesus itu hukum Taurat yang di Sinai yang hanya 10 itu berubah menjadi peraturan-peraturan sebanyak 560 peraturan pada zaman Yesus ya. Jadi luar biasa sebenarnya bagaimana setiap hukum itu punya turunan gitu. Nah, bagaimana kita belajar atau bagaimana kita berupaya untuk mentaati 560, saya percaya pasti tidak bisa. Tetapi karena Kristus menggenapinya dalam kehidupan manusia dan dunia melalui karya salib, maka di dalam Kristus itulah kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Di dalam Kristus itulah kita berjuang, kita bekerja, dan kita melayani. Itu saja sebenarnya. Jadi sederhana Bapak Ibu Saudara memahami hubungan dengan Allah. Tidak neko-neko, tidak macam-macam, tidak ribet, tidak sulit. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kita bisa datang dan berjumpa dengan Allah. Berbeda dengan Israel di zaman lalu. Harus imam yang mempersembahkan segala sesuatu yang mewakili umat di hadapan Tuhan. Sekarang semua kita bebas untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang bebas berjumpa dengan Tuhan kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab, kita akan kehilangan makna karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita melanjutkan kehidupan, kita mengubah pola pikir dan gaya hidup kita yang diikat oleh kekuatan hukum semata atau peraturan semata. Mari kita melanjutkan kehidupan sebagai orang-orang merdeka dan sambil menantikan kedatangan Kristus kembali, kita tetap memelihara iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah dalam kebersamaan persekutuan dengan sesama kita. Selamat melanjutkan hidup, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Bersama dengan persekutuan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kita bersatu dalam doa syafaat, mari berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami kembalikan kepadamu Bapa, sebab Engkau yang layak menerima semua itu dari kami. Kami mengucap syukur Engkau menyapa kami melalui dan di dalam kuasa firman-Mu yang mengingatkan dan memberikan pengertian bahwa segala sesuatu yang kami terima, bahkan yang kami lakukan, serta yang kami persembahkan untuk Tuhan, semata-mata karena Engkau sudah memulai segala sesuatu yang baik di dalam Kristus. Di dalam iman kepada Kristus itulah janji Allah kepada Abraham dan keturunannya digenapi, dan dengan demikian kami menyatu dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat untuk memuji-muji dan memuliakan Engkau. Firman-Mu sudah berhenti diberitakan. Kami mohon Roh Kudus yang berdiam di dalam kami terus bekerja untuk memberikan pemahaman yang benar tentang segala sesuatu yang sudah Yesus kerjakan secara tuntas demi keselamatan manusia dan dunia. Terima kasih Bapa. Kami satu hati berdoa bagi penyelenggaraan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Pemberitaan Injil Tuhan terus diberitakan kepada segala makhluk, dan gereja adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan percayakan kepada umat-Mu. Kami berdoa Tuhan berkati persekutuan gereja Tuhan yang terus mengabdikan hidup kepada Kristus Sang Kepala Gereja. GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar terhisap di dalamnya. Tuhan berkenan memberkati persekutuan umat-Mu di tempat ini. Tuhan jaga, lindungi, bentengi segala sesuatu yang mereka bangun dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan. Kiranya ketaatan sungguh dinyatakan kepada Kristus, bukan semata-mata untuk memenuhi hukum dan aturan tertentu, tetapi sebagai ucapan syukur atas apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan manusia dan dunia. Berkati semua perangkat pelayanan yang Tuhan pakai dan pilih untuk melanjutkan tugas tanggung jawab hidup di tempat ini. Para pendeta, diaken penatua, pengurus unit-unit misioner yang ada, setiap orang dengan sukacita iman, baik pribadi maupun keluarga, dalam kebersamaan menopang persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan di tempat ini. Ikat tali kasih di antara mereka Bapa, sehingga dengan bergandengan tangan mereka melanjutkan tanggung jawab hidup beriman dalam ucapan syukur kepada Kristus yang sudah melakukan perkara besar keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Tentunya jemaat ini punya banyak pergumulan, apapun itu Tuhan Yesus tolong mereka, kuatkan mereka di dalam iman sehingga
menjalani hari-hari kehidupan satu dengan yang lain, tetap saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, bahkan saling memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi hidup kami berbangsa dan bernegara. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami. Kiranya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Engkau yang maha mengetahui apa yang terbaik bagi umat manusia dan dunia di masa kini dan di masa depan. Ada prediksi tahun depan kami akan memasuki masa krisis global dunia. Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menaruh pengharapan kami. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk hidup. Kiranya dalam tangan pengasihan-Mu hidup kami tetap terpelihara, bagaimanapun situasi dan kondisi dunia ini. Kami mau tetap yakin dan percaya bahwa Kristus sudah menggenapi segala sesuatu. Dan ketika kami sungguh-sungguh hidup di dalam iman kepada Kristus, maka tidak ada yang mustahil yang Allah mau nyatakan dalam kehidupan manusia dan dunia. Kiranya para pemimpin bangsa kami benar-benar bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk tetap menghadirkan damai sejahtera dan juga kesejahteraan bagi segenap warga masyarakat dan bangsa kami. Terima kasih pemerintah Kota Makassar, Tuhan juga berkati. Kami berdiam di kota ini sebagai warga masyarakat. Tuhan tolong sehingga satu dengan yang lain kami boleh saling menjaga, saling menguatkan, bahkan tetap hidup saling mengasihi sebagai anak-anak manusia ciptaan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Apapun bentuk penderitaan manusia, Tuhan tolong kami semua. Kiranya kami tidak mudah jatuh dalam dosa keputusasaan karena berbagai pergumulan dan penderitaan hidup. Tetapi bangkit dari keterpurukan, percaya di dalam iman, Tuhan punya kuasa untuk memulihkan kehidupan manusia dan dunia ini. Mereka yang sakit berkenan Tuhan menjamah dan memberikan kekuatan baru, makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka. Kiranya Tuhan berkati sehingga boleh mendapatkan kesembuhan yang lebih baik lagi. Mereka yang bergumul karena peristiwa duka cita, kami percaya ada penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Mereka yang bergumul dengan masalah rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dan anak-anak, mempersiapkan masa depan anak-anak, upaya untuk mencari pasangan hidup, upaya untuk mencari pekerjaan, bahkan upaya untuk terus bekerja dan bertahan hidup. Tuhan Yesus tolong kami semua. Kami yakin dan percaya apapun yang kami jumpai dan alami dalam hidup beriman, jikalau kami membangunnya dalam persekutuan yang benar dengan Kristus, kekuatan damai sejahtera Tuhan anugerahkan dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa di surga, kami yang hadir dalam persekutuan ibadah hari ini. Tuhan Maha mengetahui siapa kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Kalau Tuhan berkenan, kami melanjutkan kehidupan di minggu kerja yang baru. Jangan biarkan kami berjalan dengan kekuatan kami yang terbatas. Pegang erat tangan kami Tuhan, untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau, mengandalkan Tuhan sepanjang umur kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dengar dan sambut doa ini, kabulkan sesuai dengan apa yang Tuhan anggap baik bagi kami. Lalu biarlah doa ini kami alaskan tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jonathan Latuperisa mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukur
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah minggu akan dijalankan pundi kedua khusus pakai pita pada jam ibadah saat ini untuk mendukung kegiatan perayaan Natal 2022 dengan baik. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut di atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Sebelum memberi persembahan, jemaat menyanyi Gita Bakti 78 bait yang pertama. Dia
jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan dan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu tanggal 27 November 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPW Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Priscilia Mailuhu Air, pelayan liturgi Majelis Jemaat Batra Kasih, pemandu lagu Saudari Natalia Samson dan Ibu Mia Sarumpait. Persembahan pujian Saudara Jonathan Latu Perisa. Organis Bapak Eki Rumbu. Produksi siaran tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanan pada hari ini dan jam ini Tuhan Yesus memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 56 orang, perempuan 58 orang, total 104 orang. Ibadah gabungan Pelkat 12 sektor pelayanan. Hari Minggu, tanggal 27 November 2022, pukul 12 sampai selesai, tempat Gedung Gereja GPB Batra Kasih. Pelayan firman, Pendeta Sri Mulyani Larobu. Organis dan pemandu lagu Pelkat PT. Mohon kehadiran pelayan dan anak pelayan serta sektor pelayan 1 sampai 12 dalam ibadah tersebut. Ibadah HUT 39 tahun Paduan Suara Eklesia Batra Kasih. Ibadah syukur HUT 39 tahun Paduan Suara Eklesia Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 jam 19 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Charles Jeman Maneputi, tempat Gedung Gereja Batra Kasih. Diharapkan kehadiran anggota dan pengurus Paduan Suara Eklesia Batra Kasih pada ibadah tersebut. Perjamuan kudus di gereja. Disampaikan kepada seluruh warga Sidi Gereja bahwa ibadah perjamuan kudus masa Adventus akan dilaksanakan Minggu tanggal 4 Desember 2022 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Batra Kasih, pukul 6 pagi, pukul 9 pagi live streaming, pukul 16.30 atau setengah 5, pukul 19 atau jam 7 malam. Filipi jam 8 pagi, Aspol Tudupuli jam 9 pagi. Diharapkan persiapan hati seluruh warga Sidi Gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus tersebut. Disampaikan juga bahwa pelayanan dan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 8 sampai selesai. Demikian disampaikan untuk perhatian dan oleh seluruh warga Sidi Gereja. Persiapan perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh pelayan firman, diaken, dan penatua bahwa persiapan perjamuan kudus
akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 pukul 18 tempat Gereja Batra Kasih. Untuk maksud tersebut, maka seluruh pendeta, penatua diaken, pemandu lagu, dan organis yang melayani dalam ibadah perjamuan kudus wajib hadir. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sakramen perjamuan dapat berlangsung dengan baik dan lancar, dan penyampaian ini bersifat undangan. Rapat koordinasi. PHMJ bersama pengurus Yapendik Cabang GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar dilaksanakan pada hari Selasa 29 November 2022 jam 19.30. Tempat ruang rapat PHMJ lantai 2 GKP 2. PHMJ bersama Komisi Germasa dan Koordinasi Bidang Germasa tiap Pelkat GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar dilaksanakan hari Senin tanggal 28 November 2022 jam 19. Tempat ruang rapat PHMJ GKP 2 lantai 2. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Pelaksana Majelis Harian Penatua Alexander W. Rumbu, Ketua 5, Penatua Meti DR Takasri, Sekretaris. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.